Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu benar, rekan Zuyan. Aku sempat ragu sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihat keduanya, aku tahu kalau keduanya tidak mudah untuk diatasi berdasarkan fluktuasi auranya. Selain itu, kita semua adalah leluhur Dao, dan kita dibatasi oleh Dao Surgawi. Begitu kita serius dan berjuang sampai mati, kita akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya, kata Dong Lihu. Masalah ini secara pribadi diperintahkan oleh Maha Guru. Saya khawatir kita akan dicurigai melalaikan tugas, kata Meng Yuan ragu-ragu. Rekan Meng Yuan, jika kamu benar-benar tidak bisa mengatasinya, mengapa kamu tidak masuk ke dalam formasi dan bertarung terlebih dahulu? Kami tidak akan hanya berdiam diri dan menonton, jadikan kesempatan baik bagi kami untuk menyaksikan kemampuan luar biasa Anda. Bagaimana menurut Anda? Zuyan berkata sambil tersenyum. Mata Meng Yuan menyipit saat mendengar ini, dan dia tiba-tiba merasa sedikit marah. Cukup, karena kita sudah memenjarakan keduanya, kita hanya perlu memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan masalah di pengadilan surgawi. Tidak perlu masuk dan bertarung. Ketika perjamuan bodi selesai, Maha Guru dengan sendirinya akan mengambil keputusan, kata Zisan lembut. Dia jelas merupakan pemimpin dari 4 orang itu. Setelah mendengar kesimpulannya, tidak ada yang mengatakan apapun lagi. Meng Yuan yang seperti anak kecil menghela nafas lega. Tentu saja, dia tidak benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan Han Li. Satu-satunya alasan dia mengucapkan kata-kata itu adalah agar jika dia dimintai pertanggungjawaban di masa depan, dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Lagi pula, yang lainlah yang menolak bertarung. Aku tidak menyangka kita harus berjaga di sini untuk jamuan makan. Sepertinya kita tidak akan bisa mencicipi buah jalan bodi. Wanita tua itu menghela nafas pelan, dan kata-katanya penuh penyesalan. Yang lain juga menghela nafas dalam hati, dan kebencian mereka terhadap Han Li dan Jin Tong meningkat beberapa tingkat. Alam surgawi daratan tengah. Di atas laut di luar gerbang Yingtian di benua Nanshan, perahu roh besar melayang di udara. Spanduk berkibar di atasnya, dan bendera komandan besar dipasang di tengahnya, dengan tulisan Istana Samsara tertulis di atasnya. Perahu roh dan kehampaan laut dipenuhi dengan sosok-sosok. Kebanyakan dari mereka berseragam Istana Samsara, dan wajahnya ditutupi berbagai macam topeng Istana Samsara, tampak siap berperang. Di dek kapal roh terdepan, ada 7 atau 8 sosok berdiri berdampingan. 6 dari mereka memakai topeng hitam, dan hanya 2 orang di tengah yang menunjukkan wajah aslinya. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan rambut perak pendek. Dia tidak terlalu tinggi, tapi ototnya sekuat baja. Wajahnya ditutupi kain hitam yang hanya menutupi hidung dan mulutnya. Mata hijaunya bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Di belakangnya, ada 2 pedang hijau bersilangan di punggungnya. Pedangnya panjang dan sempit tanpa sarungnya, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau zamrud seperti kristal. Ada kabut hijau samar yang terus-menerus meluap dari pedang. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berkulit gelap yang setinggi menara besi. Dia tidak lain adalah Wu Yang. Tan Lang, apakah kepala istana telah memasuki pengadilan surgawi? Wu Yang mengerutkan kening dan bertanya. Kita sudah masuk melalui gerbang surgawi timur. Dalam beberapa jam lagi, perjamuan bodi akan dimulai. Pemuda berambut perak berbicara dengan sangat lambat. Suaranya seakan keluar dari dalam tenggorokannya sedikit demi sedikit. Bagaimana kabar Yan Biao dan Xuan Yu? Wu Yang bertanya, merasa sedikit tidak nyaman. Kamu terlalu gugup. Tenang, merekalah yang seharusnya gugup. Tan Lang mengangkat tangannya dan menunjuk ke gerbang Yintian yang megah di kejauhan. Wu Yang melihat ke arah jarinya dan melihat bahwa di balik gerbang Yintian, seberkas cahaya besar dengan berbagai warna muncul dari tanah dari waktu ke waktu. Itu seperti formasi cahaya yang membubung ke langit,
menyebabkan riak spasial yang intens. Itu adalah lokasi formasi teleportasi besar yang menghubungkan benua Nanzang dengan wilayah surgawi lainnya. Saat ini, sedang sangat sibuk. Sejumlah besar tokoh terkemuka dunia abadi sejati berkumpul dari berbagai wilayah surgawi. Tidak ada kekurangan leluhur Dao dan kultivator alam Zenith Heaven di antaranya. Pedang giok dingin di belakangku sedikit haus. Menunggu untuk mencicipi darah mereka, Tan Lang tertawa sinis. Di wajahnya, yang ditutupi syal hitam, ada luka mengerikan yang membentang dari telinga hingga ke sudut mulutnya. Selain gerbang surga utara di benua utara, kuil samsara juga menempatkan jutaan pasukan di luar gerbang surga timur dan gerbang surga barat. Mereka menemui jalan buntu dengan pengadilan surgawi selama beberapa hari. Namun, meski kedua belah pihak saling memprovokasi, mereka tidak berusaha sekuat tenaga untuk saling membunuh. Tampaknya mereka agak terkendali. Di ketiga gerbang Yintian ini, terutama gerbang surga utara, yang paling ramai. Semua formasi teleportasi beroperasi dengan kapasitas penuh, terus-menerus mendatangkan para kultivator yang berpartisipasi dari seluruh wilayah surgawi. Di 9 benua di wilayah surgawi daratan tengah, hampir di mana-mana dihiasi dengan lentera dan pita, dan suasananya dipenuhi dengan suasana ceria. Beberapa sekte yang awalnya berakar di wilayah surgawi daratan tengah, meskipun mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan Bodhi, merasa terhormat dan mengadakan upacara akbar selama perjamuan tersebut. Sekte lain dari wilayah surgawi yang memiliki hubungan baik dengan mereka juga akan menggunakan kesempatan ini untuk mengunjunginya, dan merasakan kesempatan besar menjadi tempat paling penuh kebajikan di dunia abadi sejati. Ada juga kamar dagang surgawi dan sekte surgawi yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan semua jenis konvensi penilaian harta karun, mengumpulkan semua jenis harta karun dari dunia abadi sejati, menarik banyak guru surgawi dan kultivator nakal. Namun, pesta pora seperti ini hanyalah riak-riak yang disebabkan oleh perjamuan Bodhi. Yang benar-benar menarik perhatian adalah tempat-tempat resmi yang didirikan di 9 benua di wilayah surgawi. Itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang paling terkemuka dan berkuasa di seluruh dunia abadi sejati. Area pusat benua Istana Surgawi adalah sebuah cekungan besar. Banyak kantor penting pemerintahan pengadilan surgawi berlokasi di daerah ini. Tempat utama perjamuan Bodhi ini terletak di lautan awan di atas area ini. Jika seseorang memandang lautan awan ini dari dasar cekungan, tidak peduli dari sudut mana, ia dapat melihat awan bersinar terang dan awan ungu menjulang. Jika beruntung, bahkan bisa melihat berbagai fenomena aneh seperti kuda surgawi terbang dan peri menari di lautan awan. Bahkan, ada juga pulau terapung besar seluas jutaan mil yang mengapung di atas lautan awan ini. Orang-orang menyebutnya tanah nyata Danau Giok. Itu adalah tempat tinggal permanen pemimpin 7 penguasa hukum surgawi. Pinggiran tanah nyata Danau Giok dikelilingi oleh pegunungan, yang penuh dengan ki spiritual dan dikelilingi oleh kabut surgawi. Air terjun setinggi ratusan kaki menggantung di tebing, seperti bima sakti yang jatuh, mengaduk ribuan mutiara. Di samping kolam dalam di bawah air terjun, rusa 9 warna menundukkan kepala dan meminum air. Mata mereka tenang dan bahagia. Di hutan tak jauh dari situ, dari waktu ke waktu terdengar tangisan yang nyaring dan jelas, dan terdengar samar-samar suara keras surgawi yang mengayunkan tangannya, menunjukkan sifat alaminya. Di langit di atas hutan, sekelompok burung bangau mahkota merah memimpin sekawanan burung surgawi terbang di atasnya, dan suara tangisan mereka bagaikan musik surgawi, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Lebih tinggi di langit, ada puluhan ribu aliran cahaya, seperti gugusan pelangi, berkumpul menuju pusat dunia nyata. Di antara puluhan ribu aliran cahaya, ada kereta Phoenix dan kereta naga yang berlari kencang tanpa henti. Ada juga binatang kilin yang melompati,
dan ada lebih banyak lagi kelompok makhluk abadi. Mereka mengenakan pakaian bulu yang mewah dan terbang bersama di awan. Semakin dekat ke pusat tanah nyata Danau Giok, semakin padat energi spiritual di dunia. Faktanya, setiap hari saat senja, embun pada tumbuhan abadi dan pohon spiritual di hutan hampir semuanya terkondensasi dari energi spiritual murni. Hasilnya, setiap pagi dan sore hari, akan ada sejumlah besar anak-anak yang bertugas mengumpulkan di pegunungan dan sungai di negeri nyata untuk menyeduh nektar bejewelet yang sebenarnya. Di tengah-tengah tanah nyata Danau Giok, terdapat sebuah danau jernih dengan radius 50 km. Air danau itu jernih dan halus seperti cermin. Bentuknya seperti kipas terbuka dan disebut telaga jernih. Di belakang Clear Lake, terdapat pohon belalang tua yang sangat tua sehingga hanya sedikit orang yang dapat mengetahui umurnya secara akurat. Tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan puncaknya seperti kanopi yang menutupi separuh danau. Di bawah pohon belalang tua, terdapat paviliun 2 lantai yang tingginya tidak lebih dari 30 kaki. Disitulah leluhur Dao waktu dulu berkultivasi. Di luar Clear Lake, tempat itu telah dibangun kembali menjadi alun-alun besar berbentuk setengah lingkaran. Seluruh alun-alun tampak seperti kipas yang lebih besar. Itu seluruhnya dilapisi dengan batu giokro putih, dan ada jurang selebar 2 kaki di tengahnya. Mereka memimpin perairan Clear Lake dan membagi seluruh alun-alun menjadi beberapa lapisan. Dari dalam keluar, menjadi semakin besar. Ada puluhan ribu meja giok ungu yang ditempatkan di area panjang setengah lingkaran ini. Semuanya terbakar dengan wangi kayu cendana, dan segala jenis buah-buahan dan sayuran segar ditaruh di atasnya untuk menjamu para tamu. Setiap beberapa ribu kaki, akan ada area terbuka di tengah-tengah kursi tersebut. Ada platform yang sedikit lebih tinggi yang dibangun, dan ada makhluk abadi cantik yang mengenakan pakaian istana menari mengikuti suara musik. Di tengah alun-alun, ada area yang hampir berhadapan dengan Clear Lake. Itu adalah inti dari keseluruhan alun-alun. Hanya ada 7 meja giok ungu di atasnya. Pada saat itu, semuanya kosong. Tidak ada seorang pun yang duduk. Tak jauh dari deretan meja ini, terdapat hampir 100 kursi, dan sudah ada puluhan orang yang duduk di dalamnya. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah lelaki tua. Kebanyakan mengenakan pakaian berbeda, dan masing-masing memiliki aura yang dalam. Mereka semua adalah leluhur dari sekte terkenal di seluruh alam abadi sejati. Bahkan tidak ada kekurangan dari keberadaan legendaris yang telah menjadi legenda dan telah dilupakan oleh dunia. Kebanyakan dari orang-orang ini sedang duduk dengan mata tertutup, bermeditasi dan mengatur pernapasan. Mereka tampak seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, ada 1 atau 2 pria dan wanita yang tampak seperti murid mengikuti di belakang. Mereka melihat sekeliling dengan penasaran. Namun, mereka semua berasal dari sekte besar, jadi perilakunya agak terkendali. Namun, ada juga pengecualian. Misalnya saja ada seorang perempuan tua berambut putih yang duduk di belakang meja di sisi kanan barisan ini, yang masih dekat dengan tengah. Saat ini, dia sedang duduk secara diagonal, dan tubuhnya berayun maju mundur. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat kelopak matanya terkulai, seolah-olah dia sedang bermimpi. Di belakangnya juga ada seorang wanita cantik berbaju putih dengan kulit seputih salju. Tubuhnya bergoyang seperti sebelumnya, dan dia mengangguk berulang kali seperti menumbuk bawang putih. Di luar dugaan, dia juga terlihat mengantuk. Namun, saat tubuhnya jatuh ke depan lagi, semburan cahaya ungu tiba-tiba menyala di tubuhnya. Ular listrik ungu halus tiba-tiba melompat keluar dari tubuhnya, dan akan menembak ke segala arah. Pada saat ini, wanita tua berambut putih yang sepertinya tertidur lebih nyenyak darinya tiba-tiba memutar tubuhnya, dan dia menekankan tangannya ke dahi wanita itu. Cahaya di tubuh wanita itu memudar,
lalu listrik ungu itu menghilang tanpa bekas. Kemudian, dia terbangun dalam keadaan linglung dan bergumam. Tuan, gadis Meng Han, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa meskipun 5 kitab suci guntur adalah metode guntur ortodoks dan kamu dapat mengolahnya pada saat yang sama, kamu tidak dapat terus mengembangkan metode guntur ketika kamu mengembangkan mimpi besar musim semi guru dan musim gugur. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan melukai dirimu sendiri. Wanita tua berambut putih itu memandang wanita itu dan mencoba membujuknya. Wanita berkulit putih itu tidak lain adalah Yu Meng Han. Ketika dia berpisah dengan Han Li di kota Jiuyuan, dia dipilih oleh leluhur Sekte Awan Mimpi secara kebetulan. Dia diterima sebagai murid terakhir dari Sekte Awan Mimpi, dan dia diajari metode keabadian tertinggi untuk dikembangkan dalam mimpi. Ekspresi Yu Meng Han sedikit berubah, dan dia berkata dengan terkejut, apakah aku menggunakan teknik guntur dalam mimpiku lagi? Gadis kecil, kamu benar-benar membuatku khawatir. Wanita tua itu menghela nafas ketika mendengar ini, tapi matanya dipenuhi dengan kasih sayang. Meskipun wanita tua itu telah mendirikan Sekte Tan Impian selama lebih dari 10 juta tahun, dia tidak pernah dapat menemukan murid yang dapat mewarisi ajarannya. Dia secara tidak sengaja menemukan Yu Meng Han dalam mimpinya dan segera membawanya masuk. Wanita tua itu telah menghabiskan waktu lama dan mencapai puncak alam Zenith Heaven. Dia selalu ingin menerobos penghalang terakhir dan menjadi leluhur Dao Mimpi, tapi dia tidak pernah mampu melakukannya. Sekarang, dia merasa harapannya tipis. Namun, penampilan Yu Meng Han memberi wanita tua itu pilihan lain, dan dia menaruh semua harapannya padanya. Yu Meng Han memang kandidat terbaik untuk mengolah Dao ini. Selama dia mau berkultivasi dengan rajin, dan dengan bantuan wanita tua itu, dia akan memiliki masa depan yang cerah. Namun, yang membuat wanita tua itu merasa tidak berdaya adalah Yu Meng Han sepertinya sangat terikat dengan masa lalu. Dia tidak bisa mengesampingkan kitab suci 5 guntur. Saat dia mengembangkan teknik Dao tertinggi yang diturunkan oleh keluarganya, dia tanpa sadar masih mempraktikkan teknik ini secara diam-diam. Lupakan saja, perjamuan bodi akan segera dimulai. Berhentilah tertidur, kamu harus menghargai buah bodi Dao nanti. Itu adalah benda yang berisi kekayaan Dao. Wanita tua itu tidak bisa bersikap tegas terhadap Yu Meng Han, jadi dia hanya bisa mengatakan itu. Tuan, apakah saya mendapat bagian dari buah Dao ini juga? Yu Meng Han bertanya dengan heran. Tentu saja tidak. Tak satu pun dari orang-orang yang menemani kita akan memilikinya. Hanya mereka yang diundang secara resmi oleh pengadilan surgawi, dan yang memegang token bodi yang akan mendapatkan rejeki sebesar ini. Namun manfaat memakan buah Dao ini sangat terbatas, jadi saya izinkan Anda mencicipinya. Wanita tua itu tersenyum. Tidak, tidak, jika itu buah Dao milik Tuan, aku tidak bisa memakannya. Yu Meng Han melambaikan tangannya. Gadis bodoh, kamu tidak tahu betapa berharganya buah bodi Dao ini. Belum lagi para kultivator Zenith Heaven, bahkan leluhur Dao di sana sangat menghargai buah ini. Tentu saja buah Dao ini juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Pengadilan surgawi akan memperlakukannya secara berbeda sesuai dengan tingkat kultivasi Anda dan hubungan Anda dengan pengadilan surgawi. Wanita tua itu menunjuk ke antara alis Yu Meng Han dan tersenyum. Kalau begitu, buah Dao Tuan, Yu Meng Han merasa itu tidak pantas dan tidak melanjutkan. Saya secara alami adalah buah Dao dengan kualitas tertinggi, jadi Anda tidak boleh terburu-buru mengkonsumsinya setelah Anda mendapatkannya. Saya akan menyegelnya dengan teknik mantra, dan setelah kita kembali ke Dream Cloud Sect, saya akan membaginya secara bertahap dan memberikannya kepada Anda sedikit demi sedikit. Hanya dengan begitu kamu dapat menyerap khasiat obat dari buah Dao tanpa membahayakan tubuhmu, kata wanita tua itu sambil tersenyum puas. Rekan nenek mimpi Daois,
kamu benar-benar bersedia berpisah? Buah Bodhi Dao ini disempurnakan oleh Yang Mulia menggunakan teknik rahasia untuk memadatkan berbagai hukum, dan butuh waktu yang sangat lama untuk menyempurnakannya. Namun, kamu memberikannya kepada muridmu begitu saja. Tepat pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari samping. Wanita tua itu bahkan tidak perlu menoleh untuk melihat sambil memarahi, aku bisa memberikan buah daoku kepada siapapun yang kuinginkan. Apa aku perlu orang tua sepertimu untuk peduli? Yu Menghan menoleh untuk melihat. Dia menyadari bahwa orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua jangkung dan kekar berjubah abu-abu. Wajahnya tidak terlihat seperti makhluk abadi, tapi auranya tidak biasa. Namun, jubah abu-abunya yang sedikit usang tampak agak tidak pada tempatnya jika dibandingkan dengan pakaian bersulam yang lain. Pria itu tidak marah, dan dia terus tertawa sambil berkata, "Haha, buah Bodhi Dao dapat dikonsumsi oleh mereka yang belum mencapai Dao, dan dapat dikonsumsi oleh mereka yang telah mencapai Dao, dan dapat dikonsumsi oleh mereka yang telah mencapai Dao, memperlambat korosi Dao surgawi." Anjing tua Changwu, diamlah. Siapa yang memintamu ikut campur dalam urusan orang lain? Nenek mimpi tiba-tiba menoleh dan menegur dengan marah. Orang tua berjubah abu-abu dengan gelar Dao Tuan sejati Changwu segera mengecilkan lehernya dan terdiam. "Tuan, apakah yang dikatakan senior ini benar?" Yu Menghan sangat terkejut. Sejak dia mulai berkultivasi dengan nenek impian, wawasannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, dan dia mengetahui beberapa rahasia dimensi keabadian sejati. Oleh karena itu, ketika dia mendengar perkataan Raja Sejati Changwu sebelumnya, dia menyadari bahwa buah Bodhi Dao sebenarnya 10.000 kali lebih berharga dari yang dia duga. Tentu saja itu benar. Kalau tidak, mengapa leluhur Dao seperti anjing tua Changwu itu sujud ke pengadilan surgawi? Dia tidak hanya tunduk pada tekanan, tapi dia juga tergoda. Wanita tua itu tidak lagi berbicara, dan malah mengirimkan suaranya ke Yu Menghan melalui teknik rahasia. Ketika Yu Menghan mendengar suara di danau hatinya, dia diam-diam memutuskan untuk tidak mengkonsumsi buah Bodhi Dao apapun yang terjadi. "Terima kasih atas saranmu, senior." Yu Menghan tahu bahwa Tuan sejati Changwu sengaja menunjukkan masalah ini dengan harapan tuannya akan memakan buah itu sendiri, jadi dia mengirimkan suaranya kepadanya. Mendengar ini, Tuan sejati Changwu sedikit terkejut, dan dia tersenyum pada nenek mimpi. "Nenek, kamu sangat beruntung telah menerima murid yang baik." Setelah mengatakan itu, sedikit kekecewaan tiba-tiba muncul di matanya. Dia diam-diam berjalan ke meja tidak jauh dari wanita tua itu, dan perlahan duduk. Dia menutup matanya dan tampak tenang. Yu Menghan melihat pemandangan hidup di sekitarnya, dan untuk beberapa alasan, jejak kesedihan muncul di hatinya. Namun, sosok Han Li tiba-tiba muncul di benaknya. "Aku ingin tahu di mana dia sekarang." Di dalam formasi 10.000 dewa 10 arah, Han Li melayang di kehampaan yang gelap gulita, dan di kehampaan di depannya, 72 anak roh pedang terbang tak menentu, menyusun formasi pedang surgawi yang kuat. Saat sinar petir emas menyambar, 72 tubuh anak-anak itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan satu demi satu, mereka menampakkan tubuh aslinya, berubah menjadi pedang terbang emas yang terjalin dengan petir. Pedang Qi mengembun di antara mereka, berpotongan satu sama lain, membentuk gerbang surgawi emas ilusi. Itu berbeda dengan gerbang surgawi yang dibentuk oleh formasi pedang surgawi. Aura gerbang surgawi di depan mereka jauh lebih lemah, dan itu tampak seperti ilusi. Itu tidak jelas, tapi kekuatan hukum petir yang terkandung di dalamnya adalah nyata. Meskipun mereka dipisahkan oleh penghalang formasi, Zisan dan yang lainnya diam-diam masih terdiam. Mengapa orang ini begitu tidak masuk akal? Dia dengan jelas mengembangkan kekuatan hukum waktu, jadi mengapa pedang terbang terikatnya memiliki kekuatan hukum petir yang begitu murni? Wanita tua jelek, Zuyan,
bertanya dengan ekspresi aneh. 3 orang lainnya yang hadir saling memandang dan juga tercengang, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Perangkat pedang terbang kelahirannya ini benar-benar luar biasa. Aku khawatir itu juga merupakan senjata ajaib bawaan yang merebut kekayaan langit dan bumi, seru Dong Lihu dan menebak. Saat mereka berbicara, gerbang surgawi ilusi yang muncul di dalam formasi 10.000 dewa 10 arah tiba-tiba terbuka, dan lautan emas melonjak ke dalam. Puluhan ribu naga banjir emas berenang keluar, bergegas menuju tepi penghalang. Diiringi dengan raungan yang memekakkan telinga, naga banjir emas yang terkondensasi dengan kekuatan hukum petir semuanya bertabrakan dengan penghalang dan meledak seperti bola api emas. Semburan aura bergetar di kehampaan seluruh penghalang, dan kekuatan tumbukan yang sangat dahsyat, terbungkus dalam untaian petir emas, bertabrakan bolak-balik di sekitarnya, melonjak tanpa henti. Sosok Han Li bolak-balik seperti sambaran petir, menghindari gelombang energi yang terus bertabrakan. Dia mengerutkan kening, dan hatinya dipenuhi keheranan. Formasi macam apa ini? Bagaimana itu bisa menutup sebagian ruangan sepenuhnya? Bukan saja tubuh fisiknya dan Jin Tong serta jiwa ilahinya tidak dapat melewatinya, bahkan dampak dari serangan mereka pun tidak dapat disalurkan. Itu hanya bisa berdampak bolak-balik di ruang ini sampai benar-benar habis dan hilang dengan sendirinya. 500.000 kilometer jauhnya darinya, Jin Tong juga mengayunkan tinju emasnya yang besar ke ruang lain. Dia terus-menerus menghantamkan tinjunya ke ruang di sekitarnya, menyebabkan serangkaian ledakan seperti petir yang bergemuruh tanpa henti. Kekosongan itu juga dipenuhi dengan ledakan, dan energi tinju berfluktuasi tanpa henti. Pada saat yang sama, dalam 10 domain abadi yang terhubung ke formasi 10.000 abadi 10 arah, lusinan pegunungan berguncang pada saat yang sama, lusinan gunung berapi meletus pada saat yang sama, dan sebagian besar laut melonjak dengan gelombang yang belum pernah terjadi sebelumnya, ombak. Domain abadi 10 arah telah mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya untuk menekan Han Li dan Jin Tong. Puluhan ribu kultivator yang tersebar di berbagai domain abadi juga terpengaruh pada saat yang sama. Di antara mereka, Dewa Surgawi Agung mampu menahannya, tetapi Dewa Primordial tampaknya mengalami kesulitan. Aura mereka melonjak, dan itu sangat tidak nyaman. Adapun Dewa Emas, itu bahkan lebih buruk. Banyak dari mereka tidak dapat menahannya, dan langsung jatuh ke tanah dengan darah mengalir keluar dari 7 lubangnya. Namun, ketika seseorang dalam formasi tersebut runtuh, akan segera ada orang baru yang menggantikannya. Oleh karena itu, formasi 10.000 dewa 10 arah tetap stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Setelah 4 orang di luar formasi memeriksa luka kultivator yang mempertahankan formasi, mereka diam-diam menghela nafas lega. Itu masih dalam batas terkendali. Kalau hanya sampai sejauh ini, masih bisa diatasi. Sekalipun kita memberi mereka waktu 10 hari hingga setengah bulan, mereka mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, pria berambut putih, Meng Yuan, berkata sambil tersenyum tipis di wajahnya. Jangan lengah, perhatikan baik-baik, dan begitu kamu menemukan celah, segera perbaiki, ucap Zisan dengan ekspresi sedikit serius, tetap menjaga kewaspadaannya. Iya, pria berjanggut keriting, Dong Lihu, menjawab lebih dulu, dan 2 lainnya mengikuti. Di dalam formasi, Han Li telah mengingat bocah roh pedang. Dia melayang di udara, mengerutkan kening dalam diam. Pada saat ini, cahaya keemasan melesat dari jauh dan berhenti di depannya. Sosok Jin Tong muncul. Formasi ini terlalu aneh. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menghancurkannya secara langsung. Jin Tong menghela nafas dan menyilangkan tangan di depan dada. Dia sedikit kesal. Formasi pedang penusuk langitku tidak dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi di sini. Aku hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatannya, dan masih tidak dapat menembus penghalang ini, kata Han Li saat dia meliriknya.
Mengapa kita tidak? Jangan serang penghalang ini. Mari kita bertukar pukulan dan melihat apakah kekuatan yang dihasilkan dapat menghancurkan kekosongan ini. Jika memungkinkan, Anda dan saya bisa langsung melewati celah kehampaan dan memasuki ruang luar bumi. Kalau begitu, kita bisa kabur, kan? Jin Tong tiba-tiba teringat sesuatu. Han Li berpikir sejenak setelah mendengar perkataan Jin Tong. Ia pun merasa rencana ini patut dicoba. Oleh karena itu, keduanya dengan cepat mengambil posisi dan melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya. Salah satu dari mereka meninju, sementara yang lain mengayunkan pedangnya. Mereka bertabrakan dengan kecepatan kilat. Dalam sepersekian detik, gelombang guncangan spasial yang jauh lebih kuat dari sebelumnya menyebar. Suara ledakan di kehampaan tidak berhenti. Gelombang-gelombang tumbukan menghantam seluruh formasi, dan suaranya tidak berhenti dalam waktu yang lama. Jin Tong menghindari gempa susulan dari tabrakan tersebut dan datang ke sisi Han Li. Keduanya saling bertukar pandang, dan keduanya sangat kecewa. Meskipun serangan yang sangat dahsyat dari sebelumnya telah menyebabkan ruang bergetar tanpa akhir, serangan tersebut tidak mampu membuka celah spasial di ruang sekitarnya seperti yang mereka duga.